Ya, tadi ya suara masjid. Oke, kita berdoa bersama-sama ya semua. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan Yesus Bapa yang baik. Sungguh Engkau sangat baik, Engkau terlalu baik dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh ada di sore, di malam hari ini bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau sehati, kami mau dengar firman-Mu, kami rindu dengar suara-Mu untuk berbicara kepada kami semua, baik kepada hamba-Mu bahkan kepada kami semua. Itu sebabnya ya Tuhan, biar Engkau tolong, Engkau sertai waktu yang ada di depan kami dalam pemberitaan firman Allah. Engkau ambil alih, Engkau urapi dengan pengurapan surgawi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Bahkan setiap kami mendengarkan, kami semua diurapi dan diberikan hati yang rindu untuk dengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih, segala gangguan dalam bentuk apapun kami tolak dalam nama Yesus. Ini hati kami, ini hidup kami siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom buat kita semua. Puji Tuhan, kita bersyukur ya di malam hari ini, maaf jam 8. Di malam hari kita boleh ya, ada bersama-sama. Terima kasih buat kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Joko ya, bersama saudara Yoram tadi yang menghubungi saya. Terima kasih banyak buat kepercayaan ini, biarlah apa yang bisa dapat kita terima hari ini melalui pemberitaan firman Allah dapat memberkati kita semua. Seperti judul yang sudah saya berikan kepada hamba Tuhan Bapak Joko, yaitu perhatikan keadaanmu. Bapak Ibu yang Tuhan, kita sudah masuk di tahun 2026. Saya ucapkan selamat tahun baru buat kita semua ya. Selamat tahun baru dan selamat Natal walaupun sudah lewat. Dan saya percaya bahwa Natal itu selalu ada di hati kita semua. Sehingga setiap waktu kita boleh bilang selamat Natal. Karena Yesus selalu lahir di hati kita semua. Selamat tahun baru, dan kita tahu bahwa tahun 2026 masih sangat panjang. Kita masih ada di hari ke-20 di bulan Januari di tahun 2026, masih sangat panjang waktu akan kita lewati bersama-sama saudara. Dan saya percaya kita semua sudah punya kesiapan. Kita punya target untuk apa yang harus kita buat di tahun 2026 ya. Sebab kita tahu bahwa hidup ini adalah Kemana kesempatan. berangkat? Ke Pulau Kapuk. Mohon yang lain di mute aja supaya tidak mengganggu yang lain. Jadi kita tahu bahwa hidup ini kesempatan. Jadi kita harus punya target bagaimana kita bisa mengisi hari-hari kita di tahun 2026 sehingga hidup kita tidak menjadi percuma. Jadi kita tidak hidup percuma, tapi hidup kita berdampak. Kita tahu sudah banyak waktu yang sudah kita sia-siakan. Sudah banyak waktu mungkin ya, saya tidak tahu, tapi kita menyadari, secara pribadi saya juga menyadari ada banyak waktu yang terbuang begitu saja ketika saya tidak menyelidiki, tidak memperhatikan keadaan saya. Saya akan banyak lagi waktu ke depan yang akan saya buang dan menjadi percuma dalam perjalanan hidup ini. Puji Tuhan, saya akan baca buat kita semua dalam Efesus yang kelima, yang ke-15 sampai yang ke-17 dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan kali ini berkata perhatikan keadaanmu. Saya beri judul perhatikan keadaanmu sebagaimana di Alkitab kita baca bersama. Perhatikan keadaanmu dengan seksama, kata Rasul Paulus. Perhatikan keadaanmu dengan teliti. Perhatikan keadaanmu dengan baik-baik. Kita perhatikan keadaan kita hari-hari ini untuk kita bisa mengevaluasi apakah hidup saya selama ini adalah hidup seperti yang Tuhan inginkan. Jadi perhatikan saat ini dengan baik, dengan teliti. Perhatikan kenyataan hidup saya sekarang seperti apa. Ini bukan sebuah perintah ya, tetapi sebuah peringatan untuk kita bisa memperhatikan diri kita, apa yang menjadi kesukaan kita hari-hari ini. Apa yang menjadi hobi kita di hari-hari ini. Perhatikan keadaanmu. Apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita hari-hari ini. Kita sama-sama memperhatikan ke dalam. Apa prioritas saya? Apa kesukaan saya? Apa kegemaran saya? Apa hobi saya? Kalau kita bisa mendapatkan, kita bisa mengevaluasi dan kita akan mendapatkan apa kesukaan setiap hari saya. Apakah saya masih orang seperti manusia lama kita atau kita sudah, ya saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang suka akan persekutuan-persekutuan yang indah. Kita suka akan hal-hal yang rohani. Kita suka akan hal-hal yang indah di hadapan Tuhan. Tetapi firman Tuhan datang lagi kepada kita. Sebab saya katakan kepada kita semua bahwa tahun 2026 yang masih panjang ini kita benar-benar mau pergunakan. Sebab kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, ini kepercayaan yang mulia. Tidak semua orang punya.
Tidak semua orang punya waktu yang Bapak Ibu dan saya miliki seperti malam hari ini. Tidak semua. Semua bisa saja memilih, tapi mereka tidak memilih untuk waktu yang ada. Tapi kita memilih untuk ada dalam satu ruangan, ada dalam satu komunitas, yaitu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar firman. Dan ini kesempatan yang luar biasa. Dan ini bagian dari di mana kita membangun diri kita memilih diri kita memposisikan diri kita pada hal-hal yang positif, pada hal yang indah di hadapan Tuhan, seperti memilih untuk menjadi orang bijaksana, orang arif, bukan orang bodoh. Perhatikanlah keadaanmu, di mana posisi saya sekarang. Bertanya kepada diri kita sendiri, saya di posisi mana? Dan saya percaya bahwa saya sudah punya jawaban itu. Perhatikanlah, jangan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bodoh. Rasul Paulus bilang, perhatikan kamu hidup. Dalam ayat sebelumnya kalau sudah baca ayat satu pasal ini, itu digambarkan bagaimana sikap hidup orang di luar Tuhan. Bagaimana sikap orang bodoh. Orang bodoh adalah orang-orang yang tidak mau melakukan firman Allah. Orang-orang yang hanya menjadi pendengar firman, suka dengar firman, tapi tidak melakukan firman. Kita bisa menjadi orang yang gemar dengar firman. Tapi sayangnya zaman sekarang bahkan di dunia online Bapak Ibu boleh lihat bahwa orang suka dengar firman hanya untuk berdebat. Hanya untuk menghakimi orang. Atau menjadi pelaku-pelaku firman itu. Bapak Ibu dan saya kiranya ada dalam golongan orang yang menjadi pelaku firman, maka kita berbahagia. Perhatikan keadaan kita. Orang yang bodoh adalah orang yang tadi katakan jangan seperti orang bodoh. Kenapa orang bodoh? Karena orang bodoh hanya mendengar atau tidak mau mendengar. Bisa jadi dia mendengar tapi dia tidak melakukan. Dan ada juga yang tidak mau mendengar. Tidak suka pengetahuan firman, tidak suka firman Allah. Saya selalu bilang, tidak ada orang yang berhasil sukses yang di dalamnya orang-orang bodoh. Bapak Ibu boleh cari orang-orang yang di atas, yang sukses dalam bisnis, di dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan apapun, dalam cita-cita adalah orang-orang bodoh. Tidak. Hanya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memilih untuk menerima nasihat, hanya orang yang memilih untuk menerima teguran. Karena orang bodoh, saya catat di sini kata Amsal Salomo, Amsal bahwa orang bodoh itu adalah orang yang membenci pengetahuan. Kalau Bapak Ibu dapatkan itu dalam Amsal 1 ayat yang ke-22, saya akan baca bagi kita semua. Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-22. Sementara kita dengar firman, mari kita mau sama-sama, saya dan saudara sama-sama melihat kepada diri kita di mana posisi kita sekarang ini. Dan saya percaya dengan yakin bahwa Bapak Ibu yang di sini selalu memilih untuk dengar firman. Suka akan pengetahuan. Ayat yang ke-22 saya baca. Berapa lama lagi hai orang-orang yang tak berpengalaman. Kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh. Dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Ini. Orang bebal benci kepada pengetahuan. Orang bebal benci kepada hikmat. Ada banyak ayat firman Tuhan dalam Alkitab yang mencatat bahwa orang bebal tidak menyukai nasihat, tidak menyukai teguran. Itu digolongkan kepada orang-orang bodoh. Kalau sudah baca di dalam ayat pasal yang ke-13 ayat yang ke-16 dalam Amsal, di sana katakan orang bodoh membeberkan kebodohannya. Orang bebal membeberkan kebodohannya. Iya. Kenapa dia bodoh? Kenapa bebal? Kenapa dia bodoh? Karena dia menolak didikan, dia menolak pengetahuan firman. Padahal firman Allah yang Bapak Ibu dan saya punya, Alkitab yang Bapak Ibu dan saya punya tidak akan sudah dapatkan di perguruan tinggi. Sampai kapan pun. Saya pernah khotbah di salah satu kumpulan pemuda remaja. Ketika saya selesai berkhotbah, saya bersama mereka. Kalian dapat tak ini waktu kalian kuliah? Enggak. Ketika saya menjelaskan firman Tuhan saya, kalian dapat enggak ini? Enggak. Hanya kalian dapat dalam firman Allah. Dan orang yang menolak firman Allah, menolak nasihat Allah, mereka bodoh, rata-rata bodoh. Dan Alkitab mencatat orang bodoh binasa. Amin. Ingat 5 anak gadis yang bodoh. Ya, mereka gadis, mereka gereja. Jadi jangan bilang orang bodoh ini adalah orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Tidak. Bahkan firman Tuhan bilang, saya tidak penghafal Alkitab. Matius pasal 7 kalau tidak salah. Mereka bernubuat, mereka menyembuhkan orang, mereka hal-hal yang luar biasa. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Orang-orang bodoh bukanlah orang-orang yang tidak hadir di gereja. Bukan. Kalau sudah dapatkan dalam suatu Alkitab, saya lupa dengan ini Mazmur
Dikatakan orang-orang ini suka menyelidiki Alkitab. Mungkin Bapak Ibu bisa tahu di mana karena saya tidak menghafal. Orang-orang ini suka menyelidiki Alkitab tapi mereka menolak teguran. Suka selidiki Alkitab, suka ada perkumpulan tapi mereka tidak suka. Saya percaya Bapak Ibu dan saya setuju. Iya Bunda Teti yang on cam. Ada banyak orang yang suka ke gereja dengar firman tapi ketika ditegur nolak. Ya kan? Itu fakta. Tapi saya percaya tidak ada di sini. Amin. Karena kita mau belajar menjadi orang bijaksana. Tidak mau pada golongan orang bodoh. Karena orang bodoh ini pada akhirnya binasa. Tidak ada orang bodoh yang paling selamat. Karena ingat aja ketika orang bodoh mendirikan rumah di atas pasir. Perumpamaan tentang orang pelaku dan pendengar dan pelaku firman. Orang bodoh hanya menjadi pendengar dan tidak menjadi pelaku firman. Dia mendirikan rumah ini perumpamaan. Mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian datang badai, datang ombak, datang segala macam tantangan hidup dia hempas. Dia hancur, dia roboh, dia tidak bertahan. Saudara yang kasih Tuhan, zaman bukan semakin mudah. Godaan bukan semakin ringan. Tantangan bukan semakin ringan, akan semakin banyak tantangan-tantangan yang akan diperhadapkan kepada Bapak Ibu dan saya. Tapi orang yang bijaksana, yang suka teguran firman, yang suka pengetahuan firman, yang suka melakukan firman, dia akan anggap itu biasa itu. Kenapa kami dipenuhi dengan sukacita surga, dipenuhi dengan Roh Kudus? Sehingga apapun keadaan yang dialami, dia mampu berkata, Tuhan saya mampu, saya berkemenangan bersama Tuhan. Kekuatan firman itu bukan hanya menjadi hal yang menjadi ilmu saja, tetapi menempati hidupnya, menempati karakternya, sehingga hidupnya dipenuhi dengan firman. Karakternya karakter firman. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berkemenangan di segala perkara. Iya, Matius 7:23. Orang-orang seperti ini. Orang-orang yang tidak mudah putus asa, orang-orang yang bijaksana. Tidak mudah sakit hati dengan omongan orang. Amin. Tidak mudah sakit hati dengan orang mau jelekan, orang mau gosipin. Kalau engkau masih menanggapi orang mau gosipin, orang mau marahin, orang mau apa kita mau fitnah kita. Ya saya bilang begini, saudara saya yang sudah tahu firman. Mazmur bilang orang yang menanti-nantikan Tuhan dia akan terbang tinggi. Dia akan seperti burung Raja Wali yang naik tinggi. Dia akan mengatasi badai-badai hidup. Badai itu tidak akan lari dari gunung daripada burung Raja Wali. Tetapi dia naik di atasnya. Bapak Ibu saya tidak akan dihindari oleh masalah. Tidak akan dihindari oleh tantangan, oleh badai-badai apapun. Tapi kita akan ada kekuatan yang luar biasa. Ketika kita terus ada di dalam pilihan orang-orang bijaksana. Menanti-nantikan Tuhan. Orang yang bijaksana adalah orang yang mengerti Tuhan, tahu Tuhan, kenal Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan, terhubung setiap waktu dengan Tuhan. Dan dia tahu bahwa jalan-jalan hidupnya ada di dalam rencana Tuhan. Roma 8 ayat 8. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita sadar bahwa setiap bagian problem hidup yang kita alami, Allah ada di dalamnya. Untuk membuktikan karakter rohani saudara dan saya. Dan sudah tahu, ini tantangan ini datang. Ini ada tentang saya tahu Allah ada di dalam. Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Jadi pergunakan ayat yang ke-16 bilang, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Jadi kita harus melihat kita ada di posisi mandi orang bodoh atau orang bijak. Kenapa? Karena waktu ini jahat. Kita harus benar-benar melihat. Kalau kita di golongan orang-orang bodoh, kita akan menjadi orang yang sangat merugi. Mungkin firman Tuhan yang sudah dengar ini sudah sering dengar. Mungkin barusan dengar. Atau mungkin sebentar direnungkan. Firman Tuhan datang kepada kita saudara hari ini. Tahun 2026 masih panjang. Kita mau pilih menjadi orang-orang yang arif. Yang bijaksana. Siapa mereka? Mereka adalah pelaku firman. Mereka yang selalu welcome. Selamat datang nasihat. Selamat datang teguran. Selamat datang firman Allah. Dalam bentuk apapun. Saudara berdoa kepada Tuhan. Minta begini. Tuhan. Nyatakan segala apa yang kau mau untuk saya. Sampaikan apa aja deh. Saya siap. Bisa begitu saudara. Sepertinya kita bisa begitu. Kita bisa demikian. Supaya kita tahu orang-orang di tahun 2026 ini. Saudara sudah dengar banyak sekali prediksi yang menakutkan. Ada satu prediksi yang bilang ada dalam waktu 7 hari tanpa listrik.
dan suruh persiapkan segala sesuatunya. Saudara yang sudah biasa dengan dunia online, andai kata itu terjadi, siapkan dirimu dengan 7 hari tanpa listrik, tanpa internet. Mungkin bukan tanpa listrik, mungkin listrik ada tapi internet ada. Mungkin itu, saya mungkin salah dengar. Kita sudah terbiasa dengan dunia online, apalagi saya tinggal sendirian, saya selalu di dunia online. Saya siapkan diri bagaimana untuk tidak untuk mencoba untuk tidak dengan internet. Tapi itu pun prediksi. Itu mungkin biasa aja, tidak mempengaruhi ekonomi saya. Tapi bagaimana kalau hal itu mempengaruhi ekonomi kita? Bagaimana kalau mempengaruhi hubungan keluarga kita? Kalau tantangan itu mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi harga diri kita. Siapkan hidup kita di tahun 2020 dengan tantangan yang berat. Tapi saya percaya, orang yang memilih di jalan orang bijaksana, dia akan mempergunakan waktu ini dengan sebaik mungkin. Bergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada? Kita berdampak. Kita gunakan hari-hari yang kita punya untuk menjadi orang yang berguna. Di mana kita pergi, di mana kita berada. Di dunia online ataupun di onsite, dimanapun kita berguna. Apa yang Tuhan berikan kepadamu, engkau sebagai pembicara, engkau bagian-bagianmu sebagai orang yang memberkati, silakan. Bagianmu sebagai orang yang melayani terus. Apapun yang Tuhan berikan kepadamu, lakukan itu. Apapun yang kau tahu bahwa Tuhan taruh kepada saya, jangan diam. Jangan vakum, kerjakan. Karena waktu-waktu ini jahat. Amin. Selamatkan orang di sekitar kita. Kalau ada ini kan selamatkan gepas, generasi akhir zaman ya, atau gimana? Selamatkan orang di sekitar kita. Kalau itu keluarga kita dengan cara hidup yang tidak benar, gunakan kesempatanmu. Kalau mereka dengan omongan, saya bilang kesempatan yang ada pada kita, orang-orang yang ada pada firman Allah. Dia tahu menggunakan hidupnya, tutur katanya, sikap tingkah lakunya. Dia juga tahu mempergunakan harta miliknya. Dia tahu bagian-bagian mana Tuhan tahu dalam hidupnya untuk dibuat buat Tuhan. Diperbuat bagi Tuhan. Tuhan waktu saya, mau saya gunakan. Kalau saya sehat, saya bilang begini. Kalau jiwa Tuhan mau sehat untuk apa? Sekarang kita minta sehat, semua minta sehat. Yang sakit minta doakan disehatkan. Sekarang tanyakan kepada dirimu, kalau saya sehat untuk apa? Nah sekarang kita minta diberkati, Tuhan berkati finansial saya. Sekarang Tuhan berkati, diberkati untuk apa? Tuhan kuatkan saya, dikuatkan untuk apa? Jadi pergunakan apa yang ada pada kita untuk Tuhan. Karena waktu-waktu ini jahat. Kita benar-benar mau jadi orang yang berguna bagi diri kita, bagi orang lain. Selama hari masih siang bekerjalah. Akan datang waktunya ketika malam sudah tiba, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya bilang hidup ini kesempatan. Mungkin saya sudah pernah bilang, kesempatan itu seperti ini. Ketika kita orang-orang sekitar kita yang butuh pertolongan, itu kesempatan. Jangan menghindari kesempatan. Sayang kalau saat itu akan datang 2 kali. Oh, sudah ingat janda di Sarfat? Itu kesempatan. Emas banget. Kalau bisa janda di Sarfat bisa menolak. Iya kan? Dia bisa menolak kesempatan itu. Karena memang pada saat itu dia harus mempertahankan nyawanya dan anaknya. Tinggal sekali ini kami makan, kami mati. Tetapi ketika dia dengar firman Tuhan, seorang nabi berbicara, dia taat. Dia lakukan. Dia ambil kesempatan itu. Jangan pernah lewatkan kesempatan saudara. Sekalipun sudah bilang, aduh gak mungkin, gak bisa. Lakukan apa yang Tuhan mau kita. Tahun 2026 punya target. Apa yang mau saya lakukan tahun 2026? Dengan harta saya. Saya bilang begini, ada banyak orang, maaf. Punya harta banyak, anaknya cuma 2, cuma 1. Di rumah yang besar. Ada orang yang pas-pasan tapi anaknya banyak. Tapi hidup. Kadang-kadang sekarang Tuhan tuh punya maksud tertentu bagi kita semua. Haleluya. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah, sebab itu ayat yang ke-17, Tuhan ingin kita jangan bodoh. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah mengerti kehendak Tuhan. Nah ini harus kita pikirkan. Saya tidak baca ayat dari tadi ya, tidak apa-apa. Usahakan mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana mengerti kehendak Tuhan? Dengar firman Tuhan dan lakukan. Amin. Saya berharap kita semua boleh mendengar firman Tuhan dengan hati yang rela. Ya malam ini mungkin nada saya, firman Tuhan tidak keras tapi nada saya yang keras. Karena saya terbiasa berkhotbah begini.
Usahakan mengerti kehendak Tuhan. Siapa yang usahakan? Saya bilang begini, bahwa saya sudah mungkin sering dengar khotbah begini, bahwa melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan itu beda. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan itu beda ya. Melayani pekerjaan Tuhan semua bisa lakukan. Tapi melayani Tuhan tidak bisa orang lakukan untuk engkau. Amin. Melayani Tuhan itu adalah tugas kita masing-masing. Kalau melayani pekerjaan Tuhan kita bisa bilang orang lain bisa. Gantikan dong saya khotbah, gantikan dong saya WL, gantikan dong saya MC, gantikan dong saya doa. Tapi kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak bisa digantikan. Amin. Usahakan mengerti kehendak Tuhan. Apa mau Tuhan untuk saya? Apa mau Tuhan untuk waktu yang saya punya? Apa mau Tuhan untuk harta yang saya punya? Apa mau Tuhan untuk kesehatan yang saya punya? Usahakan mengerti kehendak Tuhan. Amin. Malam hari ini firman Tuhan mungkin harus kita semua. Haleluya. Mari Bapak Ibu, sederhana. Firman Tuhan sangat sederhana sudah dengar. Tidak ada kata-kata teologi, saudaranya. Tidak ada kata-kata keren. Inilah yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu dan saya. Saya pun masih banyak belajar untuk bisa hidup seperti yang Tuhan inginkan. Karena dunia semakin jahat, godaan semakin keras, godaan semakin luar biasa. Ingat, saya teringat dengan satu kata, ujian dan pencobaan. Saudara, kalau engkau hidup di dalam Tuhan, bukan berarti engkau lepas dari pencobaan, lepas dari ujian. Ingat Ayub Tuhan bilang dia tidak satupun orang yang saleh seperti Ayub, tapi dia juga tidak luput dari ujian. Maka Bapak Ibu, kalau kita sudah dilakukan firman Tuhan seperti yang saya katakan malam hari ini, atau seperti yang sudah dengarkan saya sebelumnya, sudah lakukan firman Allah, tapi banyak tantangan pencobaan, banyak sekali pergumulan. Ingat, Tuhan sudah membentuk engkau, memproses engkau menjadi pribadi yang kuat. Ingat, dalam hal itu tetap bertahan di dalam Tuhan, supaya kita tetap melihat bahwa, wah, Tuhanku hebat. Saya bilang bahwa Tuhan gak pernah mencurangi kita. Sebagai teman Tuhan saya bilang, Tuhan gak pernah mencurangi kita. Jika kita menjadi pelaku firman, kita akan melihat kuasa berkat Tuhan itu melimpah dalam kita. Sudah pasti. Itu kepastian yang Tuhan berikan. Tuhan tidak pernah berdosa untuk Bapak Ibu dan saya. Puji Tuhan, mungkin firman Tuhan yang singkat pada malam hari bagi kita semua. Mohon maaf, inilah firman yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu. Biar kita jadi pendengar, pelaku firman, hidup yang berdampak bagi orang lain. Kita perbaiki kata-kata kita, mungkin kita suka kasar kepada orang lain. Suka kata-kata yang jorok keluar. Saya bilang ini kesempatan bagi Bapak Ibu untuk menggunakan kata-kata kita sebaik-baik mungkin. Jadi berkat dimanapun kata-kata kita harus benar-benar kita teliti. Perhatikan kata-kata kita, perhatikan keadaanmu itu. Perhatikan juga keadaan kata-kata kita. Perhatikan apa yang keluar dari mulut kita. Setiap hari pikir dulu apa yang kita keluarkan dari mulut kita. Saya selalu kepada kata-kata. Sebab kata-kata itu Tuhan bilang akan bertanggungjawabkan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi hati-hati dengan kata-katamu. Perhatikan keadaanmu, perhatikan seluruh bagian hidupmu. Bu, mari kita bertumbuh dalam Tuhan. Menjadi orang-orang yang benar-benar sebagaimana sepantasnya. Kalau sudah baca di ayat yang sebelumnya kan, ayat 15 itu pasal yang pasal 15 ayat yang pasal 5 yang sebelumnya kita tidak sepantasnya jangan lakukan. Karena kita orang-orang terang, orang siang. Ada yang pantas, ada yang tidak pantas. Kalau sepantasnya kita lakukan. Kalau kita punya identitas anak Tuhan, hiduplah sebagai anak Tuhan. Kalau kita identitas anak raja, hiduplah sebagai anak raja. Jangan main comberan, ya. Jangan main comberan. Jangan hidup tempat kumuh. Hiduplah sebagai anak-anak raja. Yang terhormat, yang elegan, yang bersih. Amin. Yang berharga. Jangan murahan. Kalau murahan itu mudah digoda, mudah terpengaruh, itu murahan. Tapi hiduplah sebagai anak-anak yang berharga. Hidup sebagai orang yang bijaksana. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan kita semua. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Hamba-Mu berhenti berbicara. Roh Kudus-Mu yang memeteraikan lebih dalam lagi, lebih jelas lagi kepada setiap kami Tuhan. Dan kami tahu Roh Kudus dia akan meninggalkan kami, Engkau akan menguatkan kami ketika kami mau melakukan firman Tuhan. Ketika mau minum untuk bijaksana, Engkau akan membantu kami. Engkau akan menolong kami. Engkau akan memberikan kami hikmat, kebijaksanaan marifat surgawi untuk berjalan dan memilih hal-hal yang indah yang berkenan kepada Tuhan. Memampukan kami untuk ada di jalan-jalan-Mu. Bapak, ampuni kekurangan kami. Ampuni keterbatasan kami. Ampuni kelemahan kami. Ampuni kesombongan kami. Ampuni Tuhan. Bahwa kami untuk semakin dekat dan merendahkan diri di hadapan-Mu, merendahkan hati di hadapan-Mu. Dan buatlah kami bercahaya sebagaimana yang Kau inginkan. Di tengah dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Terpuji Tuhan, ini firman-Mu. Ini Tuhan hati kami sudah dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur atas firman yang Kau sampaikan bagi kami. Haleluya.
Amin.